Jadi elit-elit politik Quraisy pada saat itu dia selevel sama Abu Thalib, paman Rasulullah. Iya, Dan itu satu pun tidak ada yang beriman sama Rasulullah. Biar tahu teman-teman, yang beriman itu justru kalangan rakyat bawah ataupun anak-anak muda yang seusia Rasulullah dan tidak memiliki peran berarti di kalangan Quraisy. Makanya itu jawaban Abu Sufyan. Emang begitulah seorang nabi, nggak mungkin dia berbohong kepada manusia. Nggak mungkin seorang nabi itu berbohong kepada manusia. Sejak saat itu aku semakin yakin Muhammad ini akan menang, dan memang Muhammad ini berada di jalan yang benar sampai tiba masanya Allah menerangkan hatiku untuk masuk Islam. Dan faktanya Abu Sufyan betul masuk Islam di tahun ke-8 Hijriah pada saat Fathu Makkah. Aspire to inspire. Kita akan membahas Sobat Al-Azhar tentang surat Hercules, surat dari Rasulullah untuk Hercules. Ya, semoga Sobat Al-Azhar sudah tahu ya. Nah, ini kan Hercules sudah menerima surat itu. Dan sekarang kita mau tahu respons dari Hercules langsung. Pertanyaan kemarin itu adalah apakah Hercules masuk ke dalam Islam. Nah, pasti sebelumnya ada nih tahapan-tahapan Hercules. Hercules masuk Islam? Enggak? Tidak. Oh, tidak. Tapi dia tahu kalau itu Rasulullah nabi yang hak, nabi yang benar. Dia berarti mengakui. Mengakui. Apakah itu disebut dengan orang yang beriman kepada Allah? Tidak cukup, Rida, kalau tidak mengakui dan tidak mau mengikuti ajaran Islam. Kalau hanya sekedar tahu itu benar, ya setan juga tahu kalau Rasulullah benar. Oh iya, betul. Betul? Betul. Kalau cuman masalah tahu nggak tahu, ya setan tahu kok Rasulullah benar. Tapi apakah setan beriman? Tidak. Tidak disebut ya. Tapi apakah setan tahu kalau Islam ini adalah agama yang benar? Tahu. Apakah setan tahu kalau Rasulullah itu adalah benar-benar nabi? Ya tahu. Tapi tetap aja ya. Nggak cukup. Iblis juga tahu dong. Iya. Nah, jadi gimana nih Ustadz? Setelah menerima surat dari Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Hercules? Tadi kan overthinking dia kan. Pasti dong menerima surat dari orang yang selama ini beliau cari, Hercules cari. Betul. Jadi Hercules termasuk yang merespon sangat baik surat Rasulullah ini. Di antara semua surat yang Rasulullah kirimkan. Betul. Ini termasuk yang baik ya, tapi ada yang lebih baik lagi loh sebenarnya. Jadi Hercules ini tetap menghormati Dihya Al-Kalbi sebagai utusan, dan Hercules menerima surat Rasulullah apa adanya dan menyimpannya. Menyimpannya disimpan loh. Beda sama Raja Persia, Kaisar Persia yang begitu terima surat Rasulullah dibaca, langsung disobek sama dia. Oh, marah. Disobek. Begitu utusan Rasulullah kembali ke Rasulullah memberitakan bahwasannya surat engkau ya Rasulullah disobek-sobek oleh Raja Persia. Apa jawab Rasulullah? Mazzakallahu mulkahu. Semoga Allah menyobek-nyobek kerajaannya. Dan ternyata benar itu terjadi di zaman Umar bin Khattab. Kekaisaran Persia runtuh habis. Runtuh, ditaklukkan oleh umat Islam. Jadi Hercules ini kan menanggapi dengan baik. Bagaimana kita tahu apakah ada hadisnya, ada sejarahnya? Ada. Itu gimana Ustadz? Ini masih di kelanjutan hadis yang kita bahas di part kedua nanti. Tapi ini udah part 2 Ustadz. Hah? Ini Udah part 2? Udah. Oke, ini udah part 2? Iya, udah. Oke. Gak apa, ini kan dipotong. Aduh. Oke. Jadi setelah Hercules menerima surat ini, Hercules mencoba mencari tahu siapa sih Rasulullah ini sebenarnya. Kebetulan Abu Sufyan, pemimpin kafir Quraisy, melakukan perjalanan ke wilayah Syam. Abu Sufyan bukannya sahabat Rasul? Betul. Abu Sufyan sahabat Rasulullah SAW. Tapi pada saat kejadian ini, Abu Sufyan datang ke wilayah Syam dalam rangka perdagangan itu pasca perjanjian Hudaybiyah, di mana Rasulullah dan kafir Quraisy terikat perjanjian damai untuk tidak saling memerangi selama 10 tahun. Jadi waktu ini dimanfaatkan oleh Abu Sufyan yang pada saat itu masih belum masuk Islam loh, pergi ke wilayah
Syam. Iya. Pasca perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini itu posisinya di tahun ke-6 Hijriah ya, atau 5 Hijriah pada saat itu. Rasulullah ini berarti posisinya masih ada di Madinah. Masih di Madinah. Akhirnya Abu Sufyan singkat cerita ke wilayah Syam. Nah, kedengaran beritanya tuh sama Hercules bahwasannya ada rombongan Quraisy yang datang ke wilayah Syam, dan kebetulan mereka adalah dari kalangan bangsa Quraisy, di mana Rasulullah berasal dari situ. Oh ya, tadi saya juga udah mengumpulkan pertanyaan di kepala, kayak kenapa Hercules denger Abu Sufyan dan rombongannya datang terus kayak mau nanya sama mereka apa hubungannya, ternyata memang wilayahnya ya Ustadz. Betul. Lalu kemudian gimana Ustadz? Nah, begitu Hercules datang dan mendengar berita kalau Abu Sufyan dan rombongannya itu lagi berada di wilayah Syam, ini dimanfaatkan oleh Hercules untuk memanggil Abu Sufyan dan rombongannya datang ke istana buat ditanya-tanya, atau kasarnya buat diinterogasi tuh, buat ditanya-tanya. Jadi Hercules memerintahkan jajarannya, pasukannya, pengawalnya untuk segera menghadirkan Abu Sufyan menghadap Hercules. Garis bawah lagi Rida, Abu Sufyan pada saat itu belum masuk Islam. Berarti ya kan beliau pemimpin kafir Quraisy pada saat itu. Berarti beliau musuhnya Rasul. Betul. Saat itu. Betul. Waduh, nggak iya ini. Nggak iya ini. Apakah Abu Sufyan menjelek-jelekkan, Ustaz? Itu dia di sini. Disitulah uniknya kisah ini, Rida. Gimana? Ya. Jadi ini ada hadisnya, Ustaz? Ada di Sahih Bukhari. Hadis sahih. Tenang aja, Rida. Ini yang saya sampaikan. Ini tragedinya diceritakan secara ada di dalam hadis Bukhari dan bisa dicek dalam hadis-hadis yang lainnya. Ya coba ya Sobat Al-Azhar ya, karena ini part yang sangat kita tunggu-tunggu respons dari Hercules. Apakah Hercules tadi nggak masuk Islam tapi gimana ya? Oke, gimana Ustaz ceritanya? Kemudian Hercules pun memanggil Abu Sufyan dan rombongannya ya masuk ke dalam istana, dan Hercules dibantu oleh penterjemahnya, karena Hercules tidak berbahasa Arab dong, itu fakta. Iya. Nah, jadi Hercules tidak berbahasa Arab dan dia mencoba memanggil penterjemahnya. Lalu Hercules bilang, ayyukum aqrabun nasaban bihadzal rajul alladzi yaz'umu annahu nabi. Siapa di antara kalian yang masih punya hubungan saudara dengan Muhammad, garis keturunannya paling dekat. Nah, paling terus? Dekat. Siapa? Terus apa kata Abu Sufyan? Akulah orang yang terdekat keturunan dan dengan Rasulullah. Abu Sufyan pemimpin kafir Quraisy, dan kebetulan memang dia adalah orang yang garis keturunannya paling dekat sama Rasulullah SAW. Oh iya. Betul. Mau tahu kenapa paling dekat? Kenapa? Oke, yuk kita urut ke atas ya, ke silsilah keturunan Rasulullah. Rasulullah itu adalah Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Berarti ayahnya dong. Bin Abdul Muthalib, bin Hashim, bin Abdi Manaf. Jadi salah satu kakek Rasulullah itu adalah Abdul Manaf ya. Abu Sufyan bin Harb, bin Umayyah, bin Abdi Syams, bin Abdul Manaf. Pas 5. Ya, itu dia. Ketemu, jadi kakeknya Abu Sufyan dengan kakeknya Rasulullah ketemu di kakeknya yang bernama Abdul Manaf. Tepat ini kakek yang ketiga. Berarti mereka sama dong di keturunan yang kelima. Yalah, kira-kira begitu. Abu Sufyan dan Rasulullah. Betul. Oh, iya. Betul. Berarti memang betul yang betul. Hercules bertanya. Terus Ustaz gimana Ustaz? Oke. Setelah bilang katanya. Oke. Udnuhu minni, dekatkan tuh Abu Sufyan kepada aku. Akhirnya Abu Sufyan mendekat kepada Hercules. Wa qarribu ashabah, dan juga rombongannya. Bolehlah dideketin, kata Hercules ya. Faja'aluhum 'inda dhahri. Jadi rombongan Abu Sufyan ini berada tepat di belakang Abu Sufyan. Hercules nanya Abu Sufyan dekat posisinya dengan Hercules, dan juga di belakang Abu Sufyan itu ada rombongan kafir Quraisy. Apa gunanya? Kata Hercules, ini sa'ilun hadza an hadzal rajul. Aku akan bertanya tentang Muhammad kepada orang ini, yaitu Abu Sufyan. Udah? Fa'in kadzabani fakadzibu. Wahai rombongan kafir Quraisy, kalau Abu Sufyan ini berbohong ya, tolong bilang rame-rame kalau dia ini bohong. Aku akan nanya.
Tahu Rida kenapa Hercules bilang begitu? Kenapa? Karena Hercules tahu yang namanya orang Arab itu tidak bakalan berbohong bahkan kepada musuhnya sekalipun. Oh iya. Betul. Oh, wah. Jadi, betul, baru tahu kan? Iya, baru tahu. Jadi selama ini kita tahu Arab jahiliyah itu kehidupan kelam hitam, nggak ada baik-baiknya dikit pun. Ingat, Arab jahiliyah walaupun mereka masih dalam kondisi jahiliyah, tapi masih ada nilai-nilai luhur yang mereka pegang, yaitu kejujuran dan mereka tidak mau berbohong, bahkan kepada musuhnya sekalipun. Itu hebatnya orang Arab pada saat itu. Kenapa? Bohong itu lambang kehinaan. Terus bohong itu lambang kelemahan. Jadi orang yang bohong itu biasanya orang lemah. Kalau nggak bohong dia nggak dapat apa maunya. Iya sih. Betul. Dan itu aib. Kalau ada orang Arab yang berbohong, itu viral langsung. Dan reputasinya langsung jatuh. Kalau sekarang kita tuh ibaratnya elektabilitasnya langsung jatuh. Oh, gitu. Betul. Makanya orang Arab nggak pernah bohong. Jarang berbohong. Ada tapi terjadilah kemunafikan zaman now. Tapi pada saya cerita masa jahiliyah. Kalaupun terjadi kebohongan itu di kalangan Arab orang Arab yang lemah. Ya, yang lemah. Tapi kalau sekelas Abu Sofyan ini, dia sebagai pemimpin, sebagai elit, gak mungkin dia berbohong. Nah, terus kemudian pertanyaan pertama apa? Ya, Ustaz. ini lihat respon Abu Sofyan. Iya. Apa kata Abu Sofyan? Fawallahi laulal haya an ya'thiru min an ya'thiru alayyal kadhib la kadzabtu alaihi. Ini Abu Sofyan pengakuannya nih. Ini gara-gara Hercules ngomong gitu dan aku malu. Kalau seandainya nanti aku berbohong, kaumku di belakang mengetahui aku berbohong, aduh malunya sampai kemana-mana lah gitu. Kayak gini ya, mungkin kalau bahasa kita tuh mikir lah, malu lah aku kalau aku bohong, mana rakyatku di belakang gitu ya. Dan kalau ketahuan Abu Sofyan bohong, ya pulang dari sini bisa jadi Abu Sofyan nggak jadi pemimpin lagi. Iya betul. Habis, impeachment. Turun harga dirinya. Betul. Apa kata Abu Sofyan? Kalau bukan karena rasa maluku di depan kaumku, pingin rasanya aku berbohong, memutarbalikkan fakta mengenai berita Muhammad. Makanya Hercules taruh rakyatnya di belakangnya. Dan kita ingatkan lagi, Abu Sofyan dan kafir Quraisy pada saat itu belum masuk Islam. Termasuk Abu Sofyan, dia dalam posisi dia belum malah masuk Islam. Pimpinan musuh Rasul. Ya, pada saat itu. Saat itu. Kemudian, kita harus, sebelum saya lanjutkan ceritanya, kita harus saya sampaikan bahwasannya akhirnya Abu Sofyan masuk Islam pada saat Coba Sobat Al-Azhar cek lagi cerita tentang Abu Sofyan. Tapi iya, saya taunya Abu Sofyan itu sahabat Rasul. Betul. Alhamdulillah itu yang benar. Iya. Pada akhirnya Abu Sofyan adalah sahabat Rasulullah SAW. Beliau masuk Islam di tahun ke-8 Hijriah pada saat Fathu Makkah. Dan ini peristiwa ini terjadi ketika 6 Hijriah ya? Diperkirakan itu 6 atau 5 Hijriah. Oh, iya. Dan peristiwa inilah yang membekas di Abu Sofyan juga. Nggak cuma Hercules doang loh. Abu Sofyan juga. Jadi intinya Abu Sofyan akan menceritakan tentang profil Rasulullah setelah mendapat pertanyaan dari Hercules dengan segala kejujuran. Tidak ada yang disembunyikan oleh Abu Sofyan sedikit pun. Padahal Rasulullah musuhnya. Iya betul. Tidak. Gitu ya? Abu Sofyan nggak mengarang cerita. Ini jadi pelajaran loh. Jadi bagi pihak-pihak yang bersaing di sono itu, kadang-kadang kalau udah nggak suka sama lawannya, mengarang-arang cerita. Wah iya, itu berarti tingkat kehinaan yang sangat tinggi. Dan menebar hoax, betul? Iya betul. Ini Abu Sofyan sama sekali dia tidak menebar hoax. Berarti Arab jahiliyah aja nggak ada nyebar hoax. Maksudnya permusuhannya itu tidak menyebar hoax. Parah sekali ya Ustadz zaman sekarang ya Ustadz. Betul. Saling menyerang musuh itu dengan menyebar hoax. Malu dong sama Arab jahiliyah, mereka tidak bohong. Sementara kita sudah hidup di zaman terang menerang, sudah nggak jahiliyah lagi, kok masih banyak sih yang bohong. Iya sih. Nah terus gimana Ustadz? Pertanyaan, bacain dong Ustadz. Oke. Gimana pertanyaan-pertanyaan yang Pertanyaan pertama, kaifa nasabuhu fikum? Ini kata Hercules nih. Bagaimana sih sebenarnya keturunannya, silsilah keturunannya di kalangan kalian? Apa kata Abu Sofyan? Huwa fina dzu nasab. Muhammad itu beliau berasal dari keturunan yang baik-baik dan terpandang. Betul, karena Rasulullah itu dari Bani Hashim ya. Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ini Bani Hashim ini termasuk kabilah atau keluarga Quraisy terhormat yang sangat terpandang di kalangan bangsa Arab Quraisy. Dan Arab Quraisy itu termasuk bangsa Arab yang terpandang di seluruh jazirah Arab. Jadi seluruh orang Arab
semuanya mereka memberikan rasa hormat kepada yang namanya bangsa Quraisy ataupun kabilah Quraisy. Ingat ayatnya tidak? Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Pengen tahu artinya? Silakan cari sendiri terjemahan. Lah, kemudian berarti dari awal sudah Abu Sufyan sudah mengakui kalau Rasul memang dari keturunan orang-orang terhormat di Mekah. Dan itu fakta. Abu Sufyan sama sekali nggak bilang itu ayahnya begini, keturunan yang nggak benar. Tapi nggak ini ya, tapi bukan pertanyaan apakah Rasul dari, apakah Muhammad dari keturunan yang baik? Ya, enggak ya. Dia cuma nanya, Hercules nanya dari keturunan yang gimana? Terpandang. Betul. Udah. Ya. Dan nanti Hercules akan mengklarifikasi, dia akan menyebutkan alasannya kenapa dia bertanya seperti itu. Nanti di kisah selanjutnya ada ini, masih dalam surat kejadian yang sama. Gimana Ustaz? Oke, kita lanjutkan pertanyaan Hercules ya. Qala hadzal qaul minkum ahad qad qablah. Sebelumnya ada enggak yang mengaku dirinya nabi sebelum Muhammad? Oh, ditanya. Dalam sejarah Quraisy itu ada nggak sih orang yang sebelumnya kayak Muhammad ngaku nabi? Apa jawab Abu Sufyan? Nggak ada, itu belum pernah, baru dia. Oh. Sepanjang sejarah Arab Quraisy dan bangsa Arab belum ada yang ngaku nabi, ya baru Muhammad ini. Terus Ustaz? Oke. Fal kana min abaihi min malik, ada nggak di antara bapak nenek moyang Muhammad ini sebelumnya jadi raja? Tahu jawab Abu Sufyan? Apa Ustaz? Tidak. Memang dari kalangan terpandang, tapi bukan disebut juga bukan raja, tidak. Tidak ada yang jadi raja. Kita lanjutkan ya. Kalau di kampung itu suka ada ini ya, tetuanya gitu ya Ustaz. Orang-orang yang dihormati, tapi bukan berarti mereka yang kayak ketua RT dulunya, nggak ketua RW, kan ada orang-orang yang kita hormati. Kalau di suku-suku Arab lain itu memang ada raja, tapi khusus di Quraisy ini mereka tidak mengenal istilah raja ya. Tapi keterpandangan seseorang, kepemimpinan seseorang itu, wibawa itu ada. Itu dia. Jadi memang kata Abu Sufyan tidak. Selanjutnya, apa pertanyaan Hercules? Ya. Fa asyrafun nas yattabi'unahu am du'afa'uhum. Yang mengikuti Muhammad itu di awal-awal dia berdakwah itu kebanyakan dari kalangan terpandang, elit politik, pembesar atau orang-orang lemah, rakyat biasa, rakyat jelata. Jawab Abu Sufyan, bal du'afa'uhum. Yang mengikuti Muhammad itu banyak orang-orang yang lemah, rakyat biasa, dan bukan kalangan elit. Bisa kita buktikan pengikut Rasulullah siapa? Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, budak. Yang dulu cerita Khadijah juga sampai terkuras hartanya kan karena melindungi orang-orang yang rakyat-rakyat yang miskin. Betul. Yang dan kalaupun ya, ada yang beriman kepada Rasulullah, itu notabene usianya itu sudah tua. Seusia dengan Rasulullah atau di bawah Rasulullah. Oh. Seperti Abu Bakar, Utsman. Ini Abu Bakar dan Utsman ini masih kalangan anak muda pada saat itu. Oh, jadi ini ibaratnya kayak ya orang-orang yang masih minim berpikir. Enggak juga, gimana? Tapi bisa dibilang ini mereka masih kalangan junior. Oh iya. Jadi pada saat Rasulullah itu berdakwah ya menjadi Rasul, itu kan elit politik kalangan elit Quraisy itu ada Al-Walid bin Al-Mughirah, ada Abu Jahal, ada Al-As bin Wa'il. Dan di awal-awal mereka belum mengakui kalau. Betul. Jadi elit-elit politik Quraisy pada saat itu dia selevel sama Abu Thalib paman Rasulullah. Dan itu satu pun tidak ada yang beriman sama Rasulullah. Biar tahu teman-teman, yang beriman itu justru kalangan rakyat bawah ataupun anak-anak muda yang seusia Rasulullah dan tidak memiliki peran berarti di kalangan Quraisy. Makanya itu jawaban Abu Sufyan. Bal du'afa'uhum. Itu memang kenyataannya. Betul, orang-orang yang lemah, dan kalaupun ada yang ikut Muhammad itu ya orang-orang yang tidak punya power, tidak punya power di kalangan Quraisy. Itu. Lanjut Ustaz. Selanjutnya, Ayazidun am Yanqusun, pengikut Muhammad ini semakin hari demi hari semakin bertambah atau berkurang? Apa kata Abu Sufyan? Bal yazidun. Mereka semakin bertambah. Jadi Abu Sufyan nggak bohong. Itu fakta. Iya. Malu juga kalau bohong. Betul. Tapi dia
tertekan juga menjawab jawaban ini karena waduh ini jawab ini kata lucu. Abu Sofyan tertekan dibikin Hercules. Loh iya. Kan tadi di awal cerita Abu Sofyan sudah berjanji, betul. Dia sudah bilang saya bohong dan saya jujur, saya malu kalau bohong. Tapi kenapa pertanyaannya begini? Betul. Artinya buah si malakaman ya Abu Sofyan nih. Kalau dia jujur, ya semakin memberikan kesan informasi, baik, kesan baik kepada Hercules. Tapi kalau dia bohong, malu dan elektabilitasnya jatuh. Ini jawabannya. Faktanya begitu. Abu Sofyan tertekan. Betul. Bal yazidun, semakin bertambah. Nggak ada deh yang bilang hoax, berkurang pengikut Muhammad berkurang, pada nggak suka sama, nggak ada. Malah bertambah, bertambah. Selanjutnya, fal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidini, ada nggak yang murtad keluar dari agama Muhammad? Jawabannya tidak, kata Abu Sofyan. Oh iya. Kultu, lah, itu fakta. Abu Sofyan nggak bohong. Makin tertekan. Bayangin saja, orang seperti Bilal bin Rabah udah disiksa tetap aja nggak mau keluar dari agama Islam. Iya, Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir. Iya. Ini cerita legend ya, Bilal bin Rabah ya. Betul. Nggak keluar dia. Nggak keluar, dan itu fakta kan. Ini tertekan lagi Abu Sofyan. Iya, makin tertekan. Kayak kita bisa bayangin muka Abu Sofyan. Lanjut Ustaz. Oke, kita lanjutkan ya. Fahal kuntum tattahimunahu bil kadzib qabla an yaqula maqal. Sebelumnya Muhammad ini pernah berbohong nggak sama kalian? Atau pernah dicap sebagai seorang pembohong? Atau pernah diragukan kejujurannya? Jawaban Abu Sofyan, tidak. Lagi-lagi ya, Abu Sofyan jujur nih. Loh, bukannya waktu awal-awal Rasul berdakwah itu kan Rasul sudah dikenal sebagai pemuda yang jujur ya kan Ustaz? Karena ikut Khadijah juga. Lalu tiba-tiba beliau berdakwah, menyebarkan Islam yang katanya di pasar-pasar, dan orang-orang pada menilai kalau Rasul itu pembohong. Itu berarti nggak masuk penilaian apa gimana Ustaz? Tidak. Jadi fakta sebenarnya, Rida, seluruh kafir Quraisy tahu bahwasannya Rasulullah itu tidak pernah berbohong, bahkan sebelum Rasulullah menjadi nabi. Tapi mereka ngelak gitu ya Ustaz? Itu dia. Kita kalau nggak percaya sama orang tuh, kalau dia pernah bohong atau sering bohong ya wajar dong, nggak ada yang aneh dong. Tapi kalau kita meragukan, ini orang udah ya bahkan kejujurannya sampai viral, viral di mana-mana. Kalau Rasulullah Muhammad ini orang yang sangat jujur, anak muda yang sangat jujur dan amanah. Iya betul ya. Kemudian mengatakan sesuatu yang nggak mungkin ini wajar aja dong. Mungkin ini bohong, nggak mungkin. Rasulullah dapat gelar Al-Amin, orang yang dipercaya dan amanah. Nggak mungkin gelar itu nempel pada Rasulullah kalau Rasulullah sekali aja pernah bohong. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi itu kata Hercules, fahal kuntum tattahimunahu bil kadzib qabla an yaqula maqal. Pernah nggak sebelum Muhammad ini berbohong, atau kalian vonis dia berbohong, atau dicap sebagai pembohong, atau pernah berbohong, gitulah kira-kira. Jawaban Abu Sofyan, lah. Tidak. Lagi-lagi Abu Sofyan tertekan dengan jawabannya. Ya. Lanjut. Habis itu pertanyaannya. Fahal yaqdir. Hercules singkat aja. Fahal yaqdir. Pernahkah Muhammad itu melanggar perjanjian damai? Lagi-lagi Abu Sofyan bilang apa? Tidak. Qultu la. Kata Abu Sofyan la. Tapi Abu Sofyan sedikit ngeles. Setelah dia jawab tidak, wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Memang sih Muhammad itu belum pernah melanggar perjanjian damai, tapi saat ini nih kami sekarang lagi sedang ada perjanjian damai, dan saya tidak tahulah apa yang dilakukan Muhammad sekarang ini di belakang kami. Jadi seolah-olah dia ya sedikit mengomporin Hercules lah. Iya. Nah, memang betul kompor. Sih. Kita Muhammad nggak pernah bohong, Muhammad nggak pernah melanggar perjanjian damai. Tapi sekarang ini kami lagi. Tapi kan ini lagi perjanjian damai, nggak tahu lah ya. Senjata nggak tahu lah ya. Apa yang dibuat di belakang kita nggak tahu. Apa yang direncanain dia sama pengikutnya saat ini kita nggak tahu. Nah, dalam riwayat lain, Rida, pada saat Hercules mendengarkan kata-kata Abu Sofyan ini, yang kata-kata ngeles tadi, walakin nahnu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Itu Hercules nggak melihat wajah Abu Sofyan atau seperti gimana gayanya begitu Abu Sofyan ngomong gitu ya, seperti gitulah. Gitu. Kayak aduh bukan ini yang mau ku dengar gitu. Ya, jadi Abu Sofyan itu tidak sedikit cuek, bukan cuek ya. Hercules itu sedikit ilfil dengar kata-kata Abu Sofyan itu langsung
Lah, oke, kebayang. Terus Betul, lanjut kan? Ustaz. Apa kata Abu Sufyan? Walam tumakkinni kalimatun udkhulu fiha syai'an ghairu hadhil kalimah. Dari awal tadi rasanya aku pengen bohong tapi nggak bisa. Inilah yang bisa kukatakan kamu dengan cara-cara menghiasi, kata Abu Sufyan. Cuma ini kata Abu Sufyan. Iya. Itu aku musuh. Kayak mana ya supaya betul, supaya gimana? kau itu nggak menganggap Muhammad itu kayaknya baik kali gitu ya. Betul. Ya inilah cuman yang aku bisa aku bilang. Ya, itu dia cuma bilang, ya ini sekarang lagi perjanjian damai, kita nggak tahu lah Muhammad. Jadi pas Hercules kayak melengos gitu ya. Iya. Gitu. Itu berarti Abu Sufyan membela diri. Iya, coba. Ya gimana lagi? Ya kayak ya gimana lagi? Dari tadi aku pengen bohong nggak bisa. Ya udah ini yang aku bilang. Betul. Tapi ya memang ini sebenarnya kalimat provokasi dari Abu Sufyan. Abu Sufyan tidak dalam posisi menuduh Rotuman, kalimat provokasi sebenarnya. Iya. Ya ini sekarang lagi perjanjian damai, kita nggak tahu lah itu Muhammad lagi ngapain. Kita lanjutkan ya. Lanjut. Apa kata Hercules? Fahal qataltumu? Apakah kalian memerangi dia? Iya, jawab Abu Sufyan. Memang faktanya perang kok, iya, Rasulullah. Peperangan pertama itu bisa dikatakan perang Badar. Baru selanjutnya perang Uhud. Baru dilanjutkan perang Khandaq. Itu ya. Ini 3 perang besar antara Rasulullah dengan kafir Quraisy. Terus Hercules nanya, "Fakaifa kana qitalukum iya?" Bagaimana hasil dari peperangan kalian? Ini Hercules nanya. Kemudian Abu Sufyan menjawab, "Al-harbu bainana wa bainahu sijal." Hasil dari peperangan antara kami dengan Muhammad itu silih berganti. Pernah dia yang menang, pernah kami yang menang. Jadi maksud Abu Sufyan itu di perang Badar kalah telak kafir Quraisy. Tapi di perang Uhud Abu Sufyan merasa menang. Jadi fakta sebenarnya perang Uhud itu Rasulullah tidak kalah telak loh, tidak. Hanya sempat kocar-kacir aja pasukan umat Islam pada saat itu. Tapi kafir Quraisy juga nggak menang-menang banget kok. Nggak menang-menang, mereka tetap nggak provokasi. Betul. Tetap provokasi. Itu faktanya, karena memang Abu Sufyan dan pasukan kafir Quraisy tetap nggak bisa masuk Madinah. Rasulullah tidak terbunuh. Tidak bisa disebut dengan kalah gitu. Iya betul. Tapi cuman ya tampilannya memang kayak kafir Quraisy itu menang. Ya, merasa dia menang. Memang faktanya agak sedikit kocar-kacir pada saat itu pasukan umat Islam. Tapi menurut Abu Sufyan itu adalah kemenangan dan inilah yang dimaksud dengan sijal. Silih berganti. Sijal silih berganti. Yanalu minna wa nanalu minhu. Sekali Muhammad pernah menang, pernah juga kami yang menang gitulah. Itu kata beliau. Kebayangin ya. Ya sama lah, imbang lah kami. Kemarin menang dia. Betul. Baru terakhir masih kita lanjut nih. Lucu ya Abu Sufyan ya. Kayak mana lagi, dia nggak bisa bohong. Betul. Lanjut. Tapi ingat loh, Abu Sufyan itu sahabat Rasulullah akhirnya. Oke. Kita lanjutkan. Madza ya'murukum? Kemudian Muhammad ini apa sih? Dia menyuruh kalian apa? Apa sih yang dia ajak sebenarnya? Oke. Lagi-lagi jawaban Abu Sufyan ini. Padahal Abu Sufyan pada saat itu musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Abu Sufyan? Muhammad mengajak kami kepada ubudullah wahdah, sembahlah Allah yang satu. Berarti sama dong sama surat Rasulullah sebelumnya isinya. Betul? Ya, tidak ada niat terselubung yang lain. Betul. Wala tusyriku bihi syai'an. Dan jangan pernah musyrik mensekutukan Allah dengan apapun. Padahal Abu Sufyannya musyrik. Dia menjawab apa adanya. Wala tusyriku bihi syai'an watruku ma yaqulu abaukum. Tinggalkanlah keyakinan nenek moyang kalian yang salah itu, menyembah berhala dan seterusnya dan seterusnya. Wa ya'muruna bis-shalah. Muhammad itu memerintahkan kami untuk menegakkan salat. Waktu itu udah setelah peristiwa Isra Mi'raj berarti Ustaz. Ya, betul. Ini kan di Madinah. Isra Mi'raj waktu itu Rasulullah masih di Mekah. Oh iya ya. Udah. Salat wasidqi. Muhammad mengajak kami untuk bersikap jujur. Tuh. Wal afaf. Wal afaf itu tetap menjaga wibawa dan kehormatan, tidak berzina maksudnya. Dan tidak mencuri. Tidak mengambil hak orang lain, dalam bahasa Arab itu namanya al-afaf. Wasilah, dan tetap menjaga silaturahmi. Jadi di kalangan bangsa Arab itu kalau dia bukan siapa-siapa, kalangan budak ya sudah, mereka diperlakukan tidak manusiawi. Asilah di sini maksudnya menjaga silaturahmi dan tetap menegakkan yang namanya nilai-nilai kemanusiaan. Memperlakukan manusia sebagai manusia. Sampai di sini selesai tuh pertanyaan Hercules. Abu Sufyan apakah kemudian udahlah pulang gitu apa gimana? Oke, kita lihat cerita selanjutnya.
Faqala liturjuman, kemudian Hercules pun melihat kepada penterjemah. Wow, ini berarti di hadis ini diterangkan juga peristiwa setelah wawancara itu. Betul. Ada itu ya. nanti. Abu Sufyan kemudian faqala liturjuman qul lahu, katakan kepada mereka, saya akan mengklarifikasi satu persatu kenapa saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan tadi kepada Abu Sufyan biar kalian mendengar. Kenapa, Rida? Karena jawaban Abu Sufyan itu sejalan dengan pengetahuan Hercules di Injil tentang Rasulullah. Iya, berarti kan Hercules menyiapkan pertanyaan itu setelah dia tahu dan berdasarkan pengetahuan dia. Dan dia juga tahu dong kalau sebenarnya Abu Sufyan itu jawabnya jujur atau enggak. Betul. Iya, dari awal dia udah tahu. Betul. Jadi Hercules menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu karena pertanyaan itu adalah tanda-tanda kenabian. Nanti kita cek satu. Tapi dan ini kalau kita lihat ya Sobat Al-Azhar, ini trik bertanyanya kepada musuh. Karena kalau bertanyanya kepada sahabat pasti wajar-wajar saja. Wajar saja, pasti jawabannya jujur, kemudian seolah-olah seperti membangga-banggakan Rasul gitu kan. Dengan bertanya kepada pemimpin kafir Quraisy, itu sudah membuktikan bahwa ini sangat valid. Karena musuh. Betul, valid banget. Iya. Dan sangat objektif loh. Iya, itu dia. Ini testimoni dari seorang musuh. Testimoni dari seorang musuh. Iya. Dan ketemu sama pengetahuan Hercules. Iya. Oke? Dicocokkan. Cocok. Kata Hercules, sa'altuka an nasabi fadzakarta annahu fikum dzunasab. Aku tadi menanya tentang keturunan Muhammad kepadamu dan kau jawab bahwasannya Muhammad itu berasal dari keturunan terpandang. Apa kata Hercules? Fakadzalika rusul tub'atsu fi nasabi qaumihha. Begitulah para nabi selalu diutus Allah dari kalangan keluarga terpandang di kaumnya. Ini Injil yang bilang. Itu Hercules ngomong ke Abu Sufyan di depannya. Abu Sufyan ya sekalian ngasih ceramah gitulah, ngasih pengetahuan. Iya. Ini kan Hercules dalam posisi mengklarifikasi satu persatu pertanyaan dan apa alasan penyebab Hercules menanya pertanyaan itu. Iya. Sekalian ngasih pengetahuan juga nih sama Abu Sufyan dan rombongan. Pertama, pelajaran pertama, fakadzalika rusul, begitulah para nabi tub'atsu fi nasabi qaumiha, bahwasanya mereka itu selalu diutus Allah dari kalangan keluarga terpandang di tengah kaumnya. Apa nggak gondok ya Abu Sufyan ya? Saat itu. Oh iya, wah ini ngajarin, malah dia yang ngajarin gitu. Gitu. Ya, terpengaruh. Kenapa jujur tadi aku? Itu dia kenapa. Tapi inilah jawabannya. Selanjutnya. Wasa'altuka hal qala ahadun minkum hadzal qaul? Ada enggak sebelumnya yang pernah mengklaim mengaku nabi sebelum Muhammad? Jawabanmu tidak. Itulah jawaban yang benar kalau memang dia betul seorang nabi. Lau kana ahadun qala hadzal qaul qablahu laqultu rajulun yata'assa au ya'tasi biqaulin qila qablahu. Kalau seandainya Muhammad itu mengaku nabi sementara sebelumnya sudah ada yang mengaku ini Muhammad cuma ikut-ikutan doang. Ikut numpang viral. Nah, jadi memang di dalam Injil itu dijelaskan juga bahwasannya tidak ada satu orang pun yang mengaku nabi di kalangan makanya kemudian setelah Rasul wafat ada Musailamah Al-Kadzab. Betul. Nah, itu ikut-ikutan udah jelas. Oh iya oke lanjut. Oke. Selanjutnya, hal kana min abahi min malik, ada enggak di antara kakek moyang yang dulu pernah jadi raja? Jawabanmu tadi tidak. Falau kana min abahi min malik qultu rajulun yatlubu mulka abi. Kalau seandainya ada seorang raja dari nenek moyang Rasulullah, itu kemungkinan besar Muhammad mengaku nabi dengan motif untuk mengembalikan kerajaan nenek moyangnya. Loh, berarti di Injil sudah diterangkan kalau nabi terakhir itu tidak dari keturunan raja. Ya, bisa dibilang begitu. Oh gitu, makanya dia nanya. Oh, ya. Oke. Terus lanjut, Ustaz. Kemudian pertanyaannya, hal kuntum tattahimuna bil kadzib? Sebelumnya kalian pernah menuduh Muhammad itu pembohong enggak? Jawaban kalian tidak. Faqad a'rifu annahu itu jawaban kalian tadi apa mengatakan tidak. Faqad a'rifu annahu lam yakun liyadharal kadzib 'alan nas wa yakdzib 'ala Allah. Aku tahulah. Emang begitulah seorang nabi, enggak mungkin dia berbohong kepada manusia. Enggak mungkin seorang nabi itu berbohong kepada manusia. Dia sama Allah aja nggak berani, apalagi sama manusia. Itu jawaban. Ini Hercules loh, yang bukan orang Islam ngomong gitu loh, Hercules ini. Wa sa'altuka asyrafun nas
ittaba'u am du'afahum, yang mengikuti Muhammad itu adalah kalangan elit atau rakyat jelata, rakyat biasa? Jawabanmu adalah rakyat biasa. Wahum atba'ur rusul. Memang begitulah pengikut para nabi. Ini Hercules yang bilang. Terus Ustaz. Jadi Hercules, ya memang begitu pengikut para nabi itu selalu begitu. Jadi gitu. berarti Hercules ini sudah menguasai cerita Rasul di dalam Injil. Betul. Kemudian dia memastikan apakah Muhammad yang mengirimkan surat untuk mengajak aku masuk ke dalam Islam itu adalah Muhammad yang aku baca di kitab Injil. Betul. Exactly. Tepat. Ya kan? Nah, dia bertanyanya kepada musuh. Ini sebuah trik ya. Itu lagi ya, saya bilang itu trik. Kita memastikan kebenaran itu memang dari musuh karena tidak ada campur tangan hati dan perasaan gitu kan Ustadz. Kemudian tadi dia sudah tahu jawabannya sebelumnya karena tertulis di kitab Injil. Dan ingat, diperkuat lagi dengan musuh yang jujur. Kalau musuhnya pembohong sama aja. Berarti dia tidak ada maksud apa-apa ya untuk menanyakan daftar pertanyaan itu kepada Abu Sufyan. Dia menanyakan itu karena itu yang tertulis di kitab Injil. Dan mengklarifikasi dan mencocokkan. Iya, bukan maksudnya kayak kalau dia tidak dari keturunan orang-orang terpandang, masa sih Rasul kayak gitu, kan nggak gitu. Betul. Dia menanyakan pure dari kitab Injil yang dia pelajari. Kenapa? Memang Hercules lagi dalam posisi menunggu-nunggu nabi terakhir. Jadi dia memastikan betul nggak yang ini? Betul itu dia. Kemudian Hercules menanya, ayazidun am yang kusun? Tadi aku nanya kepada kalian, pengikut Muhammad itu selalu bertambah atau berkurang? Jawaban kamu selalu bertambah. Apa kata Hercules? Wa kadzalika amrul iman. Begitulah hakikat iman sesungguhnya, hatta yatim, sampai sempurna. Begitulah hakikat iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus tadi kalian bilang tidak ada satupun yang murtad dari agama Muhammad. Apa jawaban Hercules? Wa kadzalika amrul iman hina tukhalitu basyashatuhul qulub. Begitulah keimanan kalau sudah menyentuh hati seseorang. Nancep gitu. Nancep atau puncak keimanan. Basyasyah itu artinya indahnya iman. Manisnya iman itu kalau sudah menyentuh hati seseorang, itu enggak kan orang tersebut melepaskan iman tersebut. Itu sama seperti kalau kita sudah meyakini sesuatu, kalau sudah matching banget kan nggak bisa dipisahkan. Itulah kira-kira kalau sudah fall in love, di puncak fall in love itu, ini kira-kira begitu. Iya betul. Jadi iman itu makanya kemudian matching, jadi Rasul tidak serta-merta mengajak orang masuk Islam. Tapi juga Allah sudah meniupkan keimanan itu ke orang-orang yang menyatakan diri masuk Islam. Tidak tahu kan istilah cinta buta? Tahu, Ustaz. Itu dia. Orang kalau sudah buta, ya sudah, itu kok cinta yang buta. Ini tidak buta loh. Tidak ada kebutaan dalam hal iman. Ini sudah benar-benar menancap. Kemudian, fahal yaqdir, kata Hercules. Tadi aku nanya, apakah dia pernah melanggar perjanjian damai? Jawabanmu? Enggak. Tidak. Fakadzalika rusul la taqdir. Begitulah para nabi tidak akan pernah mengkhianati. Lucu Ustaz, karena Hercules berarti kan melengos tadi karena dia tahu jawabannya. Terus ditambahin sama Abu Sufyan. Betul. Jadi Abu Sufyan ini, Pak Hercules ini tahu apa jawaban yang seharusnya terjawab dari Abu Sufyan. Jadi Hercules hanya dalam posisi ini sebenarnya mengetes dan juga sekalian betul nggak ini Muhammad. Makanya begitu Abu Sufyan nambahin ada bumbu-bumbunya dikit, dia yang kayak semakin apa sih? Itu dia. Nah, selanjutnya ada lagi. Selanjutnya, bimadza ya'murukum. Tadi aku nanya, Muhammad itu menyuruh kalian apa sih? Mengajak kalian apa? Tadi jawabanmu, Muhammad itu mengajak kepada tauhid, hanya menyembah kepada Allah semata, tidak mensekutukan Allah, dan melarang kalian untuk menyembah patung. Karena pada saat itu Hercules, walaupun dia Nasrani, dia nggak nyembah patung. Oke? Wa ya'murukum bisolah, dan dia memerintahkan kalian untuk sholat, jujur, menegakkan harga diri, al-afaf. Baru apa closing statement dari Hercules menanggapi surat ini? Fa in kana ma taqulu haqqan. Kalau memang betul wahai Abu Sufyan, keteranganmu ini tidak bohong sedikit pun, betul apa adanya yang kau sampaikan kepada aku ini, fasayamliku maudhi'a qadamai hatain. Muhammad akan menguasai wilayahku nanti.
Sudah dinyatakan oleh Hercules langsung. Hercules yang langsung ngomong. Ini kalau benar apa yang kamu bilang Abu Sufyan, udah ini cuma masalah waktu. Muhammad akan menguasai kerajaanku ini, yaitu wilayah Syam. Tapi kata Ustadz, Hercules itu nggak masuk Islam. Betul. Ini masih ada. Ya, masih lanjut. Kira-kira udah closing statement katanya? Closing statement dalam menanggapi Abu Sufyan. Satu persatu ini. Oke. Lalu? Waqad kuntu a'lamu annahu kharijun lam akun adhunnu annahu minkum. Aku sebenarnya sudah tahu akan ada nabi terakhir yang muncul. Yang aku pun menunggu-nunggu orang tersebut, nabi tersebut. Tapi apa kata Hercules? Walam akun atau lam akun adhunnu. Aku enggak nyangka annahu minkum. Kalau seandainya nabi terakhir itu ternyata dari golongan kalian. Dia nggak nyangka kalau itu dari kalangan. Kenapa nggak nyangka, Ustaz? Ya, Allah punya rencana. Manusia kan hanya menebak-nebak. Kadang-kadang manusia itu maunya mereka itu kalau bisa Nabi Muhammad itu tetap dari kalangan Bani Israel. Nggak boleh selain dari Bani Israel gitulah. Kenapa? Salah satu penyebab kenapa Ahlul Kitab itu sulit beriman kepada Rasulullah SAW ini kaitannya dengan masalah rasisme juga loh, Rida. Oh, enggak, bentar Ustaz. Emangnya kenapa Ustadz Bani Quraisy ya Ustadz? Dengan Bani Israel memang lebih tinggi ininya Bani Israel. Ya, bagi mereka kastanya itu lebih tinggi Bani Israel dong. Dan apakah ada ini penilaian tersendiri dengan oleh Bani Quraisy ini? Penilaian sendiri, apakah mereka sangat rendah sampai Hercules itu nggak nyangka ini kalau? Tetap penilaian subjektif ya Rida ya. Menurut Bani Israel tidak ada bangsa yang mulia selain bangsa mereka. Menurut Quraisy, oke lah, kalau kita urutkan sejarahnya ke atas. Rasulullah ini keturunan Quraisy, betul? Quraisy itu dari suku Kinanah. Kinanah itu dari Mudor. Mudor itu keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail adalah anak dari Nabi Ibrahim. Sementara Bani Israel itu keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu punya dua anak, yang satu Ismail, yang satu Ishak. Yeah. Oke, dari Nabi Ishak ini muncullah Nabi Yakub dan seterusnya nabi-nabi dari Bani Israel. Bedanya apa, Rida? Kalau Nabi Ismail ini anak Nabi Ibrahim dari istrinya yang bernama Siti Hajar. Siti Hajar ini mantan budak. Iya. Sementara Nabi Ishak alaihissalam itu juga anak Nabi Ibrahim dari istrinya yang bernama Siti Sarah. Siti Sarah ini wanita terpandang, cantik dari kalangan Bani Israel, itu dia. Dari kalangan, dari situlah. Jadi, dari situlah ada tingkat kasta itu. Betul. Mereka menilai ini ada kasta yang tidak terungkap dengan kata-kata. Makanya Hercules menyebutkan dia nggak nyangka ya Ustaz. Nggak nyangka, nggak cuma Hercules, seluruh Ahlul Kitab mereka nggak nyangka kalau Nabi terakhir itu dari kalangan Quraisy. Berarti Rasulullah mengangkat ininya dong ya? Ya sebenarnya enggak, ini kan hanya perspektif manusia aja lah. Masalah budak atau bukan itu kan semua manusia sama di hadapan Allah. Oh iya, betul. Betul? Iya. Terus ada nggak Ustadz kejadian lanjutan? Apakah Hercules kemudian menyatakan bahwa saya belum bisa bergabung dengan Islam? Oke, ini kata-kata Hercules selanjutnya nih. Falau anni a'lamu anni akhlusu ilaih. Kalau seandainya aku bisalah menjumpai Muhammad dan aku tahulah sampai kepada dia caranya bagaimana, latajashamtu liqa'ah, aku akan coba bertemu dengan Muhammad walaupun bersembunyi-sembunyi, mengendap-endap, bahkan merangkak sekalipun, jadilah, nggak apa-apalah. Walau kuntu indahu, seandainya aku ada di depan Muhammad, la ghasaltu an qadamai, aku akan mencuci kakinya Muhammad. Itu apa itu coba artinya? Aku akan mencuci kakinya Muhammad. Jadi budak. Nah, itu artinya Hercules mengakui kalau Rasulullah memang nabi. Kalau Hercules tidak maksudnya Hercules mengakui kalau dia merendahkan diri untuk Muhammad. Betul. Ini cerita kalau seandainya, apabila, jikalau seumpamanya aku bisa ketemu sama Muhammad, aku bela-belain deh ketemu dia walaupun harus merangkak deh, kayak apa deh caranya, tajasyam tuh berusaha apa ya, dan begitu ketemu sama dia, la ghasaltu an qadami, aku akan mencuci kakinya Muhammad. Oke? Abu Sufyan makin tertekan. Nah, Abu Sufyan, ini orang Kaisar Romawi bisa ngomong gitu ya sama Muhammad, ya, tunduk ya. Ini kan Muhammad musuh. Dia deg-degan mungkin Abu Sufyan. Aduh, masuk Islam ini.
Oke. Apakah Hercules masuk Islam? Nah, ternyata tidak, rekan-rekan. Jadi di lanjutan hadis ini, setelah Hercules rupanya setelah pertemuan ini menunjukkan surat Rasulullah. Abu Sofyan, kira-kira gitulah. Ini sebelum gua nanya-nanya lu sama lu ini, sebenarnya gua udah terima dulu surat Muhammad sebelum gua nanya nih. Ditunjukkan sama Abu Sofyan dan juga seluruh orang yang ada di istana dan dibacakan oleh Hercules. Nah, pasca Hercules membacakan surat itu langsung kacau tuh, suasana istana langsung rame, langsung berisik. Dan kemudian setelah itu Hercules memerintahkan kepada Abu Sofyan untuk keluar dari istana. Yuk keluar dulu. Keluar, udah selesai nih hajatnya Hercules kepada Abu Sofyan. Lu keluar dulu. Udah, begitu mereka keluar ya Abu Sofyan langsung berkata, ini cerita Abu Sofyan dulu. Begitu Abu Sofyan keluar, membekas kejadian ini di hati Abu Sofyan. Apa kata Abu Sofyan? Laqad amiro Amru ibnu Abi Kabsyah. Sesungguhnya Muhammad ini telah menang. Dan kepemimpinannya, kemenangannya telah muncul. Ini Abu Sofyan mengatakan itu. Innahu yakhafuhu maliku Banil Asfar. Sekelas Kaisar Romawi saja Bani Asfar tunduk ketakutan sama yang namanya Muhammad. Ya maksudnya dia memerangi Rasul, tapi orang yang jauh di atas dia tunduk sama Muhammad, ya otomatis menang. Ya makanya Abu Sofyan tuh gila juga ya. Ini aku memusuhi Muhammad selama ini tiap hari siang dan malam. Sementara kaisar besar sekelas Kaisar Romawi Bizantium takut sama dia. Wah, ini bakalan menang nih Muhammad. Kalau cuma aku yang takut, kalau cuma aku ya. Tapi lucu ya, padahal lagi gencatan senjata. Betul. Tapi sudah menang. Terus apa kata Abu Sufyan? Famaziltu muqinan annahu sayad har hatta adkhalallahu alayyal Islam. Sejak saat itu aku semakin yakin Muhammad ini akan menang, dan memang Muhammad ini berada di jalan yang benar sampai tiba masanya Allah menerangkan hatiku untuk masuk Islam. Dan faktanya Abu Sofyan betul masuk Islam di tahun ke-8 Hijriah pada saat Fathu Makkah. Oke. Hercules setelah bisa dipastikan setelah Abu Sofyan keluar dan dia tidak masuk Islam. Tahu kenapa? Karena konsekuensi. Kalau seandainya dia masuk Islam, apa yang terjadi? Dia dicopot dong dari status sebagai raja, atau bahkan mungkin dia dibunuh. Kenapa atau di impeachment. Kenapa? Ya masa sih sekelas Kekaisaran Romawi Bizantium tunduk sama seorang Muhammad yang berasal dari suku Quraisy Arab Padang Pasir sono? Nggak level. Kasta tadi. Jadi memang secara keilmuan sebenarnya Hercules mengakui bahwa Rasulullah itu benar adanya. Muhammad itu memang Rasulullah. Muhammad itu adalah nabi terakhir. Tapi dengan posisinya sebagai kaisar Romawi Bizantium yang sangat besar dan sangat terhormat itu, dia nggak bisa menyatakan diri masuk ke dalam Islam. Apalagi orang-orang tahu gitu. Ini jangankan dia belum ngomong apa-apa, baru membacakan surat Muhammad saja, orang udah gempar, udah viral, udah nggak nyaman. Loh kok bisa sih nabi terakhirnya dari kalangan Quraisy, dari orang-orang Padang Pasir sono, gimana ceritanya? Jadi bagi mereka bukan mempermasalahkan kedatangan nabi terakhir, tidak, mereka juga menunggu-nunggu nabi terakhir. Cuman nggak nyangka aja kok bisa dari kalangan Quraisy sih, dari Padang Pasir sono, karena mereka pada saat itu menganggap bangsa Arab adalah bangsa yang hina. Jadi ini Hercules nggak masuk Islam gara-gara itu Ustadz kasta juga? Ya salah satunya itu, dan juga cinta dunia. Dia tidak mau kehilangan jabatannya sebagai seorang raja, Rida. Nah, berarti nih ya Sobat Al-Azhar, bisa kita nilai kalau orang-orang yang punya ilmu belum tentu bisa beramal. Betul. Ini ada lagi. Jadi pada saat kejadian seperti itu, Hercules mengadakan pertemuan tertutup dengan seluruh petinggi Kekaisaran Romawi Bizantium dan menteri-menterinya juga. Apa dia bilang? Ya ma'asyar Rum, wahai petinggi-petinggi Romawi, hal lakum fil falah war rusyd. Kalian mau nggak menuju kesuksesan supaya kerajaan kita ini lebih besar lagi, lebih sukses lagi?
wa an yathbuta mulkukum fatubayyi'u hadzal nabi. Mau nggak kira-kira kalian beriman kepada Muhammad ini mengaku nabi agar kekaisaran kita tetap eksis? Apa yang terjadi? Fahasu haisata humuril wahsy ila abwa. Begitu mendengar kata-kata Hercules, langsung itu forum pada bubar, pada mau kabur, meninggalkan Hercules. Berarti Hercules ini sempat ini Ustaz sempat nawarin ke forum, gimana nih kalau kita beriman sama Muhammad nih, mau nggak? Baru nawarin, belum mendengar jawaban, udah pada kabur, udah pada walk out, istilahnya walk out. Wah, ini kok apa-apaan ini begini? Apa-apaan ini? Pada walk out. Nah, Hercules tahu mereka bakalan walk out, dan Hercules ternyata sudah buat rencana, pintunya ditutup, jadi mereka nggak bisa walk out. Pintunya tertutup. Kemudian pada saat Hercules melihat sikap mereka, dan Hercules pun sudah mulai putus asa, nggak bakalan lah nih orang beriman nih, nggak mungkin juga lah ini. Rudduhum alayya. Coba kumpul lagi sini. Itu pintu tutup semua. Yuk, nggak usah bubar dulu. Kumpul dulu di sini. Rudduhum alayya, kata Hercules. Aku akan klarifikasi. Apa kata Hercules? Inni qultu maqalati anifan akhtabiru biha syiddatakum ala dinikum. Aku tadi sengaja menawarin tawaran tersebut. Sebenarnya cuma pengen ngetes doang. Oh, ngeles. Ini ngeles dia ya. Ini akhtabiru biha syiddatakum ala dinikum. Aku pengen ngetes sampai sejauh mana keimanan kalian terhadap Injil dan agama kalian. Ngeles. Cuman ngetes aja. Faqad ra'aitu. Tapi aku lihat ternyata kalian cukup kuat dengan keimanan kalian. Ngeles lagi. Dan ternyata kalian tidak mau beriman sama Muhammad. Apa yang terjadi? Fasajadulahu wa radu'an. Itu menteri-menterinya, seluruh penghuni istana sujud sama Hercules. Oh, terima kasih. Ternyata Hercules masih di jalan kita. Masih di jalan kita. Tidak mau mengikuti yang namanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana dzalika akhiru sya'an. Itulah ending dari sikap Hercules dan sikap kekaisaran Romawi Bizantium. Dari sini kita sudah tahu, Rida, bisa dipastikan Hercules tidak masuk Islam. Bahkan setelah kejadian ini, beberapa kali Hercules tercatat dalam sejarah memimpin peperangan melawan umat Islam pada saat di masa Khalifah Umar bin Khattab dan juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Berarti masih dilanjutin perangnya. Iya. Menyatakan diri tidak masuk Islam. Betul, itu masih ada ceritanya. Betul. Jadi pada saat terjadi perang Tabuk, ya Rasulullah sama sahabatnya itu menuju wilayah Tabuk yang sudah dekat Jordania. Yang mereka hadapin itu nggak kaleng-kaleng, pasukan Romawi Bizantium yang jumlahnya ratusan ribu. Pasukan Rasulullah 10.000 juga. Kekaisaran elit. Ya, itu pasukan Rasulullah itu ya mungkin ya di perang Tabuk itu ribuan ya. Tapi yang mau dihadapin ratusan ribu. Tapi faktanya di perang Tabuk tidak terjadi peperangan. Jadi Kekaisaran Romawi Bizantium, pasukan Romawi Bizantium tidak melayani pasukan Rasulullah. Mereka memilih mundur atau tidak mau menghadapi Rasulullah dan pasukannya. Akhirnya Rasulullah kembali lagi ke Madinah tuh. Jadi perang Tabuk itu judulnya doang perang Tabuk, tapi hakikatnya tidak terjadi peperangan. Mengapa? Karena masih tersisa rasa hormat Hercules kepada Rasulullah, dan Hercules nggak berani berhadapan langsung sama Rasulullah. Iya, itu tadi ya Sobat Al-Azhar, karena Hercules tahu, Hercules punya ilmu. Jadi sebenarnya dari cerita ini banyak yang bisa kita ambil, bukan hanya bukti sejarah saja, tapi seperti tadi salam kepada non-muslim yang seharusnya kita sampaikan. Kemudian kita tahu bahwa tidak semua orang yang punya ilmu itu bisa mengamalkannya. Betul. Hercules yang punya ilmu, dia menguasai, dia ahli kitab Injil. Di Injil sudah diterangkan sangat jelas bahwa begini ciri-ciri dan kehidupannya Muhammad, tapi dia tidak menyatakan diri masuk ke dalam Islam. Itu sudah jadi bukti. Dia ilmunya banyak, tapi tidak bisa, belum Betul. Bisa mengamalkannya. Tidak semua orang yang tahu kebenaran mau mengikuti kebenaran. Itu rumusnya. Kalau sekedar tahu tidak tahu, setan juga tahu siapa yang benar. Tapi setan kan nggak mau ngikut. Itu dia. Jadi Hercules ini bukan hal yang baru dan fenomena yang wow gimana, tidak. Dia tahu, ya cuma sekedar tahu, ya tahu aja udah. Lu mau ngikut enggak? Kagak. Enggak, katanya enggak. Enggak lah, sorry lah.
Itu kalau ikut Muhammad ya hilang dong status sebagai raja, di-impeachment atau bahkan dibunuh. Oh ya, oke. Dunia. Lantarkan. Memang dunia. Padahal kalau Hercules ini pinter, dia bisa ngatur sebenarnya di balik itu ya. Dia kalau seandainya ini kita cerita dia tetap beriman, bisa diatur dan dia bisa tetap menjadi raja kalau dia mau pada saat itu. Iya, betul. Cuman masih ada sisi dari Hercules yang merasa kalau saya menyatakan diri masuk Islam berarti saya kehilangan jabatan. Kenapa? Di saat yang bersamaan Rasulullah kan kirim surat juga ke Raja Oman. Raja Oman itu masuk Islam bersama rakyatnya dan Rasulullah tidak menanggalkan statusnya sebagai raja, dia tetap sebagai pemimpin. Bisa. Jadi Rasulullah memang murni mengajak orang untuk beriman, bukan meninggalkan kedudukannya, tidak. Tapi Hercules lebih memilih dunia. Oh. Gitu, jadi Sobat Al-Azhar ini sangat seru. Hercules yang kita semua tahu ya enggak, ternyata bukan Hercules itu ya. Ini Hercules yang ada di dalam sejarah. Rasulullah ternyata berdakwah kepada Hercules juga, mengirimkan surat, mengajak seluruh umat manusia termasuk kaisar-kaisar dalam kekaisaran elitnya. Terima kasih Ustadz Taufik sudah hadir hari ini. Alhamdulillah ini ilmu yang sangat bermanfaat. Sobat Al-Azhar, nantikan episode selanjutnya. Semoga kita bisa bertemu Ustadz Taufik lagi dengan cerita-cerita yang sangat menarik lagi ya Ustadz. Dan tentunya valid karena ada hadisnya. Ya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.